Kami perjelaskan di sini. Sebenarnya supaya di dalam konflik ini selesai, panggil yang bersangkutan. Satu, perlu diingat, PT Mulki karena dia pemberi hibah. Dua, panggil wali kota karena hibah kedua. Ketiga, panggil Kemenak, itu hibah ketiga. Setelah itu permohonan sertifikat, orang yang bermohon panggil supaya jelas semua ini. Jangan proses satu orang ini yang lain tadi panggil sampai kapan akan selesai. Nah itu dasar dari permohonan itu yang saya tanggapi, saya pelajari yang sudah ada di sini. Atas nama yang permohonan itu sudah jelas. Di situ Jalan Dulit Kandang 5 permohonannya. Tidak ada Jalan Dulit Kandang 3. Tidak ada Jalan Dulit Kandang 5. Itu sudah jelas. Turunlah orang pertanahan mengukur. Cobalah peta bidang. Di situ jelas Jalan Dulit Kandang 3. Setelah itu daftar lagi ke peta otomatik. Keluar lagi itu Jalan Dulit Kandang 3. Peta otomatik ke SK penelitian. Itu terlibat semua Pak. Dari kelurahan, camat, pemerintah daerah, sesudahnya kantor pertanahan, karena mereka yang mengeluarkan produk tersebut. Kami mengakui produk sertifikat tersebut sah, tetapi salah tempat. Karena mereka mengatakan dasar penunjukan, oke, itu bukan salah. Tapi yang ditunjuk, yang tanah tersebut salah. Kok kenapa di Jalan Dulit Kandang 5? Arti mereka melanggar daripada permohonan proses awal. Itu sudah jelas. Nah, setelah dibangun baru mereka pengukuran kembalian batas berdasarkan penunjukan, tidak menunjukkan ke Jalan Dulit Kandang 3. Sebenarnya tanah tersebut di Jalan Dulit Kandang 3. Alasan mereka, kok kenapa masyarakat tidak protes saat kami melakukan proses sertifikat tersebut? Ya jelas. Mana bisa mereka masyarakat protes karena lain tempatnya. Sedangkan sertifikat itu keluar dari dasar permohonannya sudah jelas di Jalan Dulit Kandang 3, bukan di Jalan Dulit Kandang 5. Nah itu. Nah, jadi kami mohon karena Pak Gubernur maupun Pak Kapolres ini orang tua kami maupun Kapolda, kami meminta karena permohonan kami ini berkali-kali meminta harus turun ke lapangan. Paling tidak orang yang saya sebut itu tadi wajib hadir supaya clear. Karena punya Padulin ini satu hibah sama mereka. Sama dari PT Mulki, tidak ada yang lain. Sudah jelas. Dari bidang-bidangnya sudah jelas, pembagian sudah jelas. Kok kenapa diakui di situ? Nah seperti itu. Jadi jangan sampai membuat kami ini dinilai bahwa kami yang membuat tidak menyenangkan. Salah. Dan tidak menyenangkan itu orang-orang yang mafia yang menunjukkan tanah dalam kandang 5 itu yang mafianya, bukan kami. Itu sebenarnya. Nah, satu kali lagi saya minta, intinya harapan kami hari ini bermohon kepada perwakilan dari Pak Gubernur maupun Pak Polres, Kapolda harus turun ke lapangan. Dan satu lagi, jangan sampai ada kegiatan di Jalan Dulit Kandang 5 kalau tidak ada penyelesaian. Itu perlu diingat itu. Intinya setelah tahun baru ini kami turun habis. Saya mampu dari Kotim, PLT Ketua DPD Kotim, karena anggota yang paling banyak itu Kotim. Saya kerahkan semua itu nanti. Kalau Kotim itu ada 5.000 Pak. Kalau tidak ada penyelesaian terkait masalah ini, kami turunkan habis. Biar kita hidup sekalian di paten. Artinya bukan kehendak kami yang ribut. Ya, bapak-bapak yang tidak membantu kami yang mau ribut. Kan itu. Intinya kami terkait kasus masalah ini ingin harus selesai. Nah,
Dan satu lagi, kawan-kawan kami yang 4 orang ini, itu pemimpin Kalteng itu. Apabila mereka itu tetap ditetapkan memaksa ke pasalnya nanti, mereka harus dihukum. Nanti kita lihat. Karena oknum itu sesuatu punya cara, kami pun punya cara nanti. Tapi boleh dibuktikan. Bukan hanya mereka yang punya cara, kami pun bisa punya cara. Jangan sampai kita ini yang diadu. Apalagi kalau aparat ini. Memang merokok kami ini. Pengayuh kami. Kan gitu. Ini yang sudah marak permasalahan ini, hal kita yang bermasalah dengan aparat. Karena oknum-oknumnya penguasa itu. Yang sampai terjadi itu. Cukup yang sudah. Jangan membuat berdarah terus di Kalteng. Itu saya minta. Ya mungkin itu dapat saya sampaikan. Banyak terima kasih, kurang dan lebih mohon maaf. Adil Katalino, Bacurami Kak Surga, Basengat Tak Juara. Harus. Ya. Adil Katalino, Bacurami Kak Surga, Basengat Tak Juara. Harus. Mungkin ini yang kesekian. Semoga Bapak bersabar mendengar keluhan anak-anakmu ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Kemarin kami berharap kalau tidak bisa Bapak Gubernur, karena informasinya kemarin Bapak Gubernur itu sedang check up di Jakarta. Saya berharap kemarin juga ada Wakil Gubernur atau Sekda. Mungkin Pak Sekda kepada saya konfirmasi dulu. Kalau Pak Sekda keluar juga, artinya semua oke, kita maklumi. Saya berharap apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi bisa didengar. Dan ini saya terakhir akan menceritakan sejarah. Saya sedikit mengkritik kawan-kawan di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah seluruh instansi. 2 hari yang lalu itu orang Dayak ini memperingati 78 tahun bergabungnya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digagas oleh pendiri Provinsi Kalimantan Tengah ini. Harusnya ada di sini, Bang, satu ucapan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak lihat, kalian tidak menghargai sejarah itu. Itu sangat disayangkan. Dan kita perlu diingat terus-menerus. Bergabungnya orang Dayak dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki kesepakatan yang luar biasa. Di sini ada 3 ayam yang sudah dimasak. Satu ayam yang mati. Itu memiliki lambang bahwa darah bagi orang Dayak itu adalah suci. Dan saya perlu tegaskan, saya berkata keras, CBPR berkata keras, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi sudah didengar. Bapak Ulu Dayak loh. Nah, Ulu Dayak itu betul Pak, dia Pak dihukum. Tapi tahu lembut kemamenya. Benteng ure, hilang. Dia mikir, jujur dia Pak. Nah, jadi saya berterima kasih Bapak Gubernur telah menyatakan bahwa jikalau di situ ada kebenaran, jikalau di situ ada hak masyarakat, kita bergandeng tangan untuk merebut hak itu. Kita tekun petak, jelah sampai membuat tekun ingat dia Pak. Peribahasa yang disampaikan oleh Bapak pendiri penggagas Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini adalah lahir dan bukan sampai hari ini saya melihat banyak orang Dayak dikriminalisasi, haknya dihilangkan di kota Palangkaraya ini Pak. Begitu besar permasalahannya, sampai banyak dilarikan ke hukum dan lain sebagainya. Kuendai budaya kita belum mempakat filsafah mabetang musyawarah mempakat nihau Pak mutu deh jujur dia anak pelebot kaya weram. Jadi orang Dayak ini memegang 3 prinsip. Sekali lagi ini tidak berubah saya ungkapkan. Ketika saya berorasi, saya selalu mengungkapkan yang namanya hitam di atas putih. Jujur dia Pak. Bapak sebagai orang Dayak. Abang mengenal sejarah. Kalau mengenal sejarah tidak mungkin melupakan segala hal.
Kenapa Provinsi Kalimantan Tengah sampai seperti ini? Harusnya ini harus berkeadilan. Tegakkanlah keadilan itu berkeadilan. Jangan sampai gara-gara duit 1-2 M. Tapi di sini pernah loh, mana pimpinan? Pernah ditawarkan 1,6 M. Fortuner 1, rumah 1. Tidak, kami tolak. Karena kami menghargai bahwa hak masyarakat itu adalah hak yang absolut dan mutlak. Jangan sampai kita ini dibiasakan hidup itu menggunakan yang instan. Jangan. Provinsi Kalimantan Tengah ini didirikan dengan darah. Jangan sampai kami menggunakan salah satu pelopor ini dari Das Berito ini. Siapa aja? Pelopor bagian Giliria itu, Das Berito itu yang diragukan. Jangan sampai ketika bernegara, segala sesuatu hal yang tidak etis ini harusnya budaya falsafah Pemabetang itu dibicarakan secara adil. Saya harap Bapak berdua nanti apa yang disampaikan itu dan juga mandat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah bisa mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan ini. Dan kami tidak main-main. Jangan lihat kami sedikit seperti ini. Di sini sudah hadir dari Kalbar. Mana dari Abang yang Besampang tadi? Ada dari Kalbar, meninjau. Dari Kalsel ada. Dari Kaltim ada. Kaltara hadir. Ada. Lapangan lah. Yo lapangan oi. Bayangan nih. Yo masuk. Mungkin permasalahan di duit kandang itu pasti nanti akan diselesaikan. Dan kebenaran ini seolah-olah banyak sekali orang yang berharap TPBR untuk menyelesaikan permasalahan. Kami menyatakan bahwa kami tetap konsisten akan nilai-nilai yang ada. Tetapi jangan sampai sekuat-kuat tahu kan, Ulu Dayak tuh diapang di hukum, diapang di mana. Tapi amun lekut ke mata itu bahaya aja. Dan Bapak tadi sudah mengatakan bahwa ini sudah disampaikan ke Bapak. Jangan abai Pak, dipelajari secara betul, cari informasi secara jelas. Dan informasi itu sudah ada. TPBR salah satu yang bisa memberikan informasi secara jelas. Dan nanti jikalau sampai pada saatnya duduk bersama, kami akan menghadirkan juga saksi-saksi hidup dan juga saksi-saksi penguat yang bisa menyatakan kalian mengambil sikap. Dan kami juga belum melakukan apa-apa. Jikalau kami melaporkan itu dugaan tindak pidana korupsi, bahwa beberapa gedung yang dulunya dibangun pada tahun 2013 itu mangkrak sampai sekarang. Bahwanya yang saya ketahui, setiap bangunan itu jikalau total 30 M itu harus selesai itu ada korupsi. Harus dilihat faktanya itu. Ya.